Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rengas, Tegar, seorang polisi yang dikenal disiplin dan lurus, menerima tugas untuk membakar sebuah gubuk tua milik seorang nenek miskin bernama Mbok Sarni. Gubuk itu berdiri di atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan pemerintah. Tanpa bertanya banyak, Tegar melaksanakan tugasnya. Namun sejak malam setelah pembakaran, hidup Tegar berubah. Ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, mimpi buruk, suara-suara misterius, dan kilasan bayangan. Masa lalu, semua mengarah pada gubuk itu, dan Mbok Sarni yang telah menghilang setelah kejadian tersebut. Dalam pencariannya, Tegar menemukan sebuah surat tua yang menyimpan rahasia tentang tanah itu dan masa lalu Mbok Sarni. Ternyata, tanah itu bukan sekadar lahan kosong, tapi penjaga dari kutukan lama yang kini terbangun kembali. Tegar dihadapkan pada pilihan besar, tetap setia pada perintah atau menyelamatkan desa dengan cara yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Desa Kampung Rengas selalu punya cara sendiri untuk menyambut pagi. Aroma kayu bakar, suara ayam bersahutan, dan derit sepeda tua yang lewat di jalan tanah jadi hal biasa yang bikin suasana tenang. Tapi pagi itu, suasana agak beda. Langit cerah, tapi hati Tegar rasanya mendung. Tegar duduk di pos kecil dekat balai desa. Seragamnya rapi, sepatunya mengkilap, dan tatapannya lurus ke depan seperti biasanya. Ia bukan tipe orang yang suka basa-basi. Umurnya masih 30-an, tapi caranya bicara dan bersikap kayak orang tua yang udah capek berdebat sama hidup. Disiplin, tegas, dan jarang senyum, itulah yang orang-orang ingat dari Tegar. Pagi itu, Pak Camat datang bersama 2 orang dari kantor kabupaten. Salah satu dari mereka menyerahkan map coklat ke tangan Tegar. Ini daftar rumah yang akan dibersihkan minggu ini. Termasuk gubuk tua milik Mbok Sarni, kata si pegawai dengan nada datar. Instruksi jelas, Pak Tegar. Hari ini juga. Tegar membuka map itu, membaca sekilas, lalu mengangguk pelan. Ia tahu proyek pembangunan pasar modern akan segera dimulai. Pemerintah ingin menata ulang desa, katanya. Tapi tentu saja, artinya mereka akan menggusur beberapa rumah yang dianggap tidak layak. Gubuk Mbok Sarni termasuk dalam daftar. Sebuah rumah tua yang berdiri miring di pinggir sawah, tampak seperti akan roboh sejak 5 tahun lalu. Banyak orang bilang, itu rumah paling angker di desa. Tapi bagi Tegar, itu cuma bangunan rapuh yang kebetulan punya pemilik yang keras kepala. Sore itu, Tegar datang ke gubuk dengan 2 orang petugas kebersihan desa. Mereka membawa jeriken berisi solar dan alat pembakar. Tapi saat mereka hendak mulai, sosok tua keluar dari dalam gubuk. Mbok Sarni berdiri di depan pintu. Rambutnya putih lebat seperti kapas. Matanya tajam meski badannya sudah membungkuk. Ia tak bicara banyak. Hanya menatap Tegar lama. Tatapan yang bikin leher Tegar terasa dingin entah kenapa. Sampeyan nggak ngerti? Ini bukan sekadar rumah. Suara Mbok Sarni serak, tapi jelas. Tanah ini hidup. Tegar menghela napas. Ia tahu perasaan bersalah mulai mengintip dari balik hati. Tapi ini tugas. Ia harus menjalankannya. Maaf, Mbok. Saya hanya menjalankan perintah. Mbok Sarni tak membalas. Ia hanya membalikan badan, masuk kembali ke dalam rumah. Beberapa menit, kemudian ia keluar membawa sebuah kantong kain. Entah apa isinya, saya pergi. Tapi ingat, Nak Tegar, api yang kau nyalakan hari ini akan membakar lebih dari sekadar kayu dan jerami. Setelah itu, ia berjalan perlahan menyusuri pematang sawah. Tegar memperhatikannya sampai bayangan wanita tua itu menghilang di antara kabut sore. Tanpa berkata-kata, Tegar menyalakan obor. Api menjilat jerami kering dengan rakus, lalu menjalar ke kayu tua, ke dinding bambu, ke atap rumbia yang rapuh. Gubuk itu menyala terang seperti obor raksasa di tengah ladang. Langit mulai gelap saat bangunan itu berubah jadi abu. Malam harinya, Tegar pulang ke rumah dinas kecil di ujung desa. Rumahnya sederhana, tapi bersih dan rapi seperti kebiasaannya. Ia meletakkan topi polisi di meja, duduk di kursi, dan menyalakan TV. Tapi pikirannya melayang ke kejadian tadi. Entah kenapa, hatinya gelisah.
Ia menatap api kompor di dapur, dan tanpa sadar, melihat nyala itu seperti wajah yang menjerit. Malam makin larut. Tegar tidur dengan tubuh lelah, tapi pikiran tak tenang. Dan saat ia mulai terlelap, mimpi itu datang. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah ladang yang hangus terbakar. Asap mengepul, tanah retak, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Bukan tangis biasa, tapi seperti rintihan luka yang dalam. Tegar mencoba berjalan, tapi tanah di bawahnya seakan hidup, menarik, menggeliat, seperti ingin menelannya. Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Jam menunjukkan pukul 2.17 pagi. Di luar, angin bertiup kencang, dan dari jendela, kamarnya, Tegar bisa melihat bekas gubuk itu di kejauhan. Terasa ada sesuatu yang masih menyala di sana. Bukan api, tapi perasaan. Dan saat itu juga, Tegar tahu, tugas ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Hari-hari setelah gubuk itu dibakar, desa Kampung Rengas nggak lagi seperti dulu. Awalnya cuma hal-hal kecil yang bisa dianggap kebetulan. Misalnya, beberapa tanaman milik warga tiba-tiba layu semalaman, meskipun tanah masih lembab dan langit belum turun hujan. Atau ayam-ayam yang mendadak hilang dari kandang tanpa jejak. Tapi lama-lama, suasana jadi makin aneh. Seolah-olah tanah itu mulai marah. Tegar berusaha bersikap seperti biasa. Masuk kerja tepat waktu, patroli sore, laporan mingguan. Tapi sejak malam mimpi buruk itu, ada yang berubah dalam dirinya. Semangatnya terasa hambar. Tidur pun jadi sulit. Setiap kali matanya tertutup, ia kembali ke ladang hangus itu, mendengar tangisan perempuan yang entah siapa, dan tanah yang seolah mau menelan dirinya. Ia mencoba menepis semua itu. Mungkin cuman efek tekanan kerja, pikirnya. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat gangguan itu terasa. Suatu siang, Tegar duduk sendirian di pos jaga. Desa terlihat sepi, hanya beberapa anak kecil main layangan di tanah lapang. Saat itu angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi panas, gerah, dan mendadak sunyi. Lalu, Tegar. Suaranya pelan, tapi jelas. Seperti bisikan yang masuk langsung ke telinga tanpa lewat udara. Tegar menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri dan melangkah keluar pos. Angin kembali berhembus, membawa aroma tanah basah, padahal cuaca kering, belum hujan sejak seminggu lalu. Tegar melihat ke arah bekas gubuk Embok Sarni. Tanah itu kini seperti luka menganga di tengah desa. Hitam, gosong, tak tersentuh. Malam, harinya Tegar memutuskan untuk datang sendiri ke lokasi itu. Bekas gubuk itu terlihat berbeda di malam hari. Bukan karena gelapnya, tapi karena suasananya. Ada semacam energi. Bukan aura supranatural yang menakutkan seperti film horor, tapi lebih seperti kehadiran seseorang yang seharusnya tidak dilupakan. Tegar berdiri di tengah bekas pondasi rumah, yang kini hanya dipenuhi arang dan debu. Ia jongkok menyentuh tanah. Tapi anehnya, permukaan tanah itu masih terasa hangat. Padahal sudah beberapa hari berlalu. Saat jari-jarinya menggali sedikit, ia melihat sesuatu. Potongan kecil dari anyaman bambu, sisa dinding gubuk, masih utuh sebagian. Tapi yang membuatnya berhenti adalah suara gumaman, lirih, seperti doa. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada siapapun. Siapa di sana? Tanyanya pelan, tak ada jawaban. Namun saat ia hendak berdiri, tanah di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan bunyi retak. Seperti ada sesuatu di dalam yang bergerak. Ia mundur cepat, berdiri tegak, dan menyalakan senter. Tapi hanya ada tanah gosong, tak ada apapun yang mencurigakan. Esok harinya, Tegar coba bercerita ke salah satu orang kepercayaannya di desa. Pak Darto, kepala dusun yang sudah sepuh, tapi bijak. Saat Tegar menceritakan semua kejadian aneh itu, Pak Darto hanya diam lama, lalu menghembuskan napas dalam. Aku sudah duga. Seharusnya kita nggak ganggu tanah itu, gumamnya. Itu bukan sekadar gubuk, Teh. Itu penjaga. Penjaga? Tegar mengernyit Embok Sarni. Dia bukan orang biasa.
Dia yang terakhir dari garis keturunan lama yang tugasnya menjaga perbatasan tanah. Dulu, waktu desa ini masih dihantui oleh peristiwa-peristiwa gelap, leluhur merekalah yang menenangkan roh-roh di sini. Tegar terdiam. Kata-kata Pak Darto seperti menyiram bensin ke bara gelisah yang sudah menyala di hatinya sejak malam mimpi itu. Kalau benar seperti itu, kenapa nggak ada yang bilang dari awal? Tanya Tegar. Karena kita semua lupa. Kita terlalu sibuk kejar pembangunan. Dan Mbok Sarni sendiri, sejak suaminya meninggal nggak pernah bicara banyak lagi. Ia memilih diam. Tapi diamnya bukan berarti tidak berdaya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin menjadi. 2 anak hilang saat bermain di hutan kecil dekat lokasi gubuk. Ditemukan esok paginya, duduk diam di bawah pohon, wajah mereka pucat, dan mulut mereka hanya berbisik satu kata berulang-ulang. Sarni, Sarni, Sarni. Tegar semakin yakin ada yang belum selesai, dan ia tahu semua ini bermula dari tindakannya. Tapi malam itu, ada satu kejadian yang membuatnya benar-benar goyah. Saat ia pulang dari ronda malam, Tegar membuka pintu rumah dan mendapati bekas jejak kaki kecil dari pintu masuk hingga ke dalam kamar. Ia memeriksa setiap sudut, rumah kosong. Tapi saat masuk ke kamarnya, di atas bantal, tergeletak sebuah bunga melati kering. Bunga yang sama seperti yang dulu sering disematkan Mbok Sarni di rambutnya. Dan saat itulah Tegar sadar, ini bukan tentang rasa bersalah saja. Ini adalah peringatan bahwa tanah ini tidak akan diam sampai kebenaran diungkap. Dan Tegar, entah suka atau tidak, sekarang jadi bagian dari rahasia itu. Matahari baru saja tergelincir dari puncaknya ketika Tegar memutuskan untuk kembali ke lokasi bekas gubuk Mbok Sarni. Kali ini, ia tidak sendirian. Seorang pemuda desa bernama Rano menawarkan diri untuk ikut. Rano bukan siapa-siapa di mata orang, kebanyakan tukang kayu muda, pendiam, rambut awut-awutan, dan kadang bicara sendiri di ladang. Tapi hari itu, ia bicara jernih, matanya menyala, dan suaranya mengandung sesuatu yang tidak biasa. Aku sering ngobrol sama Mbok Sarni dulu, kata Rano saat mereka berjalan menyusuri pematang. Banyak yang anggap dia aneh, tapi aku tahu dia bukan gila. Dia tahu hal-hal yang orang lain pura-pura lupa. Tegar hanya mengangguk. Ia belum sepenuhnya percaya, tapi semua kejadian belakangan ini membuatnya tidak bisa lagi menutup mata. Sampai mereka tiba di tanah bekas gubuk. Tanah itu tetap hangus seperti sebelumnya, tapi hari itu terasa lebih sunyi. Angin tak berembus, udara seperti menggantung. Rano jongkok, menyentuh tanah, dan bergumam pelan. Ada sesuatu di bawah sini. Mbok pernah bilang, dia menyimpan sesuatu untuk orang yang mau mendengar. Mereka mulai menggali, tak terlalu dalam. Sekitar setengah meter di bawah permukaan, tangan Tegar menyentuh sesuatu. Logam dingin, seperti kotak besi. Perlahan ia menariknya keluar. Kotaknya kecil, berkarat, dan terlihat tua sekali. Tapi terkunci rapat. Dengan pisau lipat yang selalu dibawanya, Tegar berhasil membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada selembar kain putih yang membungkus beberapa benda kecil, sebuah kunci kuno, liontin batu berwarna merah tua, dan sebuah surat. Surat itu ditulis tangan dengan tinta hitam yang sudah sedikit pudar, tapi tulisannya masih bisa dibaca. Perlahan, Tegar mulai membaca. Untuk siapapun yang menemukan ini, ketahuilah, tanah ini tidak buta. Ia menyimpan luka, dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Aku, Sarni, bukan pemilik tanah ini. Aku hanya dijadikan penjaga oleh garis darah yang lebih tua dari desa ini sendiri. Di bawah gubuk ini ada segel. Roh-roh lama tertidur di dalam tanah. Bukan karena mereka mati, tapi karena mereka diberi kedamaian. Tapi damai itu hanya bisa bertahan selama penjaga tetap di sini. Jika kau membaca ini setelah rumahku dibakar, maka segel itu telah terbuka. Tegar menutup surat itu pelan. Ia tak bisa berkata-kata. Rano menatapnya dalam. Aku tahu ini terdengar gila, katanya. Tapi Mbok Sarni,
Dia bukan cuma orang tua kesepian. Dia jembatan terakhir antara dunia ini dan sesuatu yang jauh lebih tua. Dan sekarang, kita nggak punya siapa-siapa lagi buat jaga itu. Tegar menatap liontin batu merah dalam kotak itu. Warnanya dalam, seperti tetesan darah beku. Ia tak tahu kenapa, tapi benda itu terasa berat. Bukan fisiknya, tapi rasanya. Seolah membawa beban yang tak kelihatan. Malamnya Tegar kembali bermimpi. Tapi kali ini, bukan ladang terbakar yang ia lihat. Ia berada di sebuah rumah tua. Tapi bukan rumah Mbok Sarni. Ini lebih besar, berdinding kayu jati, dengan lampu minyak bergoyang di langit-langit. Di dalamnya ada perempuan muda duduk bersimpuh, menulis sesuatu dengan tangan gemetar. Di luar, suara jeritan dan tembakan terdengar, asap dan darah. Perempuan itu, yang Tegar yakin adalah Mbok Sarni muda, menatap ke arah mimpi, ke arah Tegar, dan berkata, "Aku tidak ingin ini diwariskan padamu. Tapi mereka membakar pelindungku. Sekarang, giliranmu untuk menjaga." Tegar terbangun. Dengan nafas memburu. Surat itu masih di atas meja. Dan liontin batu merah itu, entah kenapa kini terasa lebih panas di tangannya. Keesokan harinya Rano datang membawa kabar buruk. Pak RT, kerasukan. Tiba-tiba teriak-teriak di tengah malam, bilang dia lihat bayangan api datang dari tanah. Warga mulai panik. Ada yang bilang ini ulah roh Mbok Sarni. Tegar meremas surat di tangannya. Bukan roh Mbok Sarni, katanya. Ini sesuatu yang jauh lebih tua. Dan kita sudah membuka pintunya. Hari mulai gelap saat Tegar dan Rano kembali berdiri di bekas gubuk. Kali ini mereka tidak datang untuk menggali, tapi untuk mencari jawaban. Tegar menggenggam liontin itu, mencoba merasakan apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Kau harus memilih. Di balik angin yang mulai berhembus pelan, Tegar tahu, waktunya hampir tiba. Dan pilihan yang akan ia buat bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh desa yang kini berdiri di atas luka lama yang terbakar. Malam itu, desa tak lagi sunyi. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur asap. Daun-daun berguguran meski pohon masih berdiri tegak. Suara gonggongan anjing terdengar bersahutan, diselingi dengan suara tangisan bayi dari kejauhan. Tegar, berdiri di depan rumahnya, tubuhnya diam tapi hatinya gaduh. Liontin batu merah menggantung di lehernya, berat dan panas, seperti bara yang tak pernah padam. Di tangannya, surat Mbok Sarni sudah lecek, dilipat-lipat berkali-kali, tapi isinya sudah tertanam di kepala. Darah akan dicari, api akan menuntut, begitu salah satu kalimat terakhir dalam surat itu. Dan malam ini, sepertinya, waktunya telah datang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah rumah Pak RT. Tegar langsung berlari. Rano mengekor di belakangnya. Saat sampai, mereka melihat kerumunan, warga panik di depan rumah tua itu. Di dalam, Pak RT tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, mulutnya terus menyebut, "Dia datang." Dia datang dari tanah, darah belum lunas, matanya memerah, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tegar mencoba menenangkannya, tapi Pak RT malah mencengkeram tangan Tegar dan berbisik dengan suara parau. "Kau yang membakar, kau yang membuka. Sekarang kau yang harus menutup." Tak lama setelah itu, Pak RT pingsan. Nafasnya berat, tapi stabil. Warga mulai ribut. Beberapa menyalahkan Tegar, yang lain mulai ketakutan. Mereka ingin pergi dari desa, bahkan ada yang mulai mengemas barang. Kalau ini karena gubuk itu dibakar, kenapa nggak bilang dari awal? Teriak seorang ibu. Kita ini manusia, bukan mainan roh-roh tua. Tegar berdiri di tengah kerumunan, mencoba menahan semuanya agar tidak meledak. Tapi ia tahu, hanya satu cara untuk menghentikan ini semua, menghadapi sumbernya langsung. Tengah malam, Tegar dan Rano kembali ke lokasi bekas gubuk. Kali ini mereka tidak datang dengan rasa takut, tapi dengan tekad.
Tegar membawa liontin, surat, dan beberapa benda pusaka dari kotak besi yang ditemukan sebelumnya. Ia juga membawa kemenyan, bunga 7 rupa, dan air dari sumur tua. Semua sesuai petunjuk yang ia gali dari buku tua milik Pak Darto. Rano menyalakan api kecil. Di sekeliling mereka, suara angin berdesir seperti bisikan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Tegar memulai ritual. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Wahai roh-roh yang tertidur, kami mohon maaf atas kelalaian kami. Kami buka mata, kami buka hati. Dan kami bawa kembali penjaga kalian. Saat liontin diletakkan di atas tanah, cahaya merah menyala dari dalam batu. Tanah bergetar lebih kuat, dan dari bawah permukaan muncul asap hitam seperti napas dari dunia lain. Bayangan-bayangan mulai bermunculan. Sosok-sosok samar dengan wajah kosong, mata hitam legam, mereka berputar mengelilingi Tegar dan Rano, tapi tidak menyerang. Sampai satu sosok paling besar muncul, berwajah terbakar, matanya seperti bara api. Tegar terdorong mundur. Sosok itu berbicara, tapi suaranya seperti ribuan suara digabung jadi satu. Darah, keadilan, penebusan. Tegar berdiri, menatap sosok itu dengan mata yang tak lagi gentar. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tapi aku siap. Kalau memang harus ada yang membayar, biar aku saja. Seketika, sosok itu berhenti. Sekitar mereka menjadi hening. Dan dari dalam lingkaran bayangan itu, muncul sosok lain. Embok Sarni Tegar menahan napas. Sosok itu mendekat pelan, wajahnya teduh, tapi matanya penuh duka. Kau tidak harus mati, Nak Tegar, suaranya lembut. Tapi kau harus menggantikan, menjaga, seperti aku dulu. Bayangan-bayangan mundur. Asap hilang pelan-pelan. Dan liontin itu kini bersinar lembut, seperti api yang mulai jinak. Pagi menjelang. Udara lebih segar dari biasanya. Warga bangun dengan rasa aneh di dada, seperti beban besar diangkat dari langit desa. Tegar pulang dengan langkah pelan. Ia tahu, tugasnya sebagai polisi mungkin telah berakhir. Tapi ada tugas lain yang jauh lebih besar menanti, dan ia tak akan lari. Sementara itu, di kabupaten, berita dari desa Kampung Rengas membuat pihak proyek mulai gentar. 2 surveyor terakhir melaporkan hal-hal aneh, peralatan rusak tanpa sebab, GPS yang tak bisa mengunci lokasi, dan satu laporan tentang suara perempuan tua yang muncul dari radio komunikasi tengah malam. Proyek pun ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Tegar berdiri di tepi ladang, tempat gubuk itu dulu berdiri. Liontin di lehernya kini terasa seperti nadi baru. Ia menatap langit pagi, lalu menoleh ke arah Rano yang tersenyum sambil membawa secangkir kopi. Jadi, penjaga ya, Pak? Goda Rano Tegar, hanya mengangguk, lalu tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Angin di desa mulai terasa sejuk lagi, burung-burung kembali berkicau pagi-pagi, dan warga mulai keluar rumah tanpa rasa takut. Tapi jauh di dalam hati Tegar, badai masih belum sepenuhnya reda. Liontin merah itu kini tak pernah lepas dari lehernya. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi sejak malam ritual itu, benda itu seperti menyatu dengan dirinya. Saat ia tidur, ia bermimpi. Saat ia terbangun, bisikan-bisikan lembut selalu menuntunnya. Embok Sarni, atau mungkin sesuatu yang lebih tua, belum benar-benar pergi. Tegar mulai mengubah hidupnya. Ia mengundurkan diri dari kepolisian secara diam-diam. Tak ada upacara, tak ada pesta perpisahan. Ia tahu, jalannya kini bukan lagi soal menegakkan hukum dari buku, tapi menjaga keseimbangan dari sesuatu yang tidak bisa ditulis di atas kertas. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa, dekat ladang bekas gubuk. Disitulah ia mulai melakukan apa yang dulu dilakukan Embok Sarni, membersihkan tanah, menyiram bunga setiap pagi, dan kadang bermeditasi sambil memegang liontin. Kalau ada yang tanya, bilang aja aku tukang kebun, katanya bercanda ke Rano, yang hampir tiap hari datang.
bawain makanan. Kalau kebunmu bisa ngomong, dia bakal minta dibayar pakai nyawa, sahut Rano sambil tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada rasa kagum yang dalam. Ia tahu Tegar sedang menjalani sesuatu yang berat, tapi tak banyak mengeluh. Suatu malam, Tegar bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan ladang hangus atau suara tangisan. Ia berdiri di tengah lapangan luas, penuh cahaya. Di depannya, berjajar sosok-sosok berjubah putih, wajahnya kabur. Di tengah mereka berdiri Mbok Sarni, tersenyum lembut. "Kami terima kau sebagai penjaga," kata mereka serempak. Tapi tanah ini belum pulih. Satu luka masih terbuka. Tegar menatap mereka bingung. Apa maksudnya? Tapi saat ia melangkah, maju, semua menghilang. Ia terbangun dengan dada sesak, dan malam itu ia tahu, masih ada yang belum selesai. Esoknya, desa kembali diguncang kabar buruk. Pak Camat, orang yang dulu memberi perintah pembakaran, ditemukan tak sadarkan diri di rumah dinas kabupaten. Menurut kabar, ia terus mengigau tentang mata di tanah dan darah yang belum cukup. Tegar tak merasa puas mendengar kabar itu. Bukan karena dendam, tapi karena itu berarti ikatan roh-roh lama belum sepenuhnya tenang. Sepertinya mereka masih marah, kata Tegar kepada Rano. Masih ada yang merasa belum ditebus. Rano diam lama, lalu menatap Tegar dengan serius. Mungkin karena kamu belum benar-benar jadi penjaga. Tegar menoleh, bingung. Kamu di sini. Kamu sudah niat jaga. Tapi kamu belum menyerahkan apapun. Malam itu, Tegar duduk di tengah tanah yang dulu jadi tempat gubuk Mbok Sarni. Ia membawa liontin, bunga, dan segenggam tanah dari tempat itu. Lalu, dengan suara yang hampir bergetar, ia berkata, "Kalau memang aku harus jadi bagian dari tanah ini, maka ambillah semua yang aku punya. Masa lalu, rencana masa depan, bahkan nama kalau perlu. Aku bersedia." Angin berhenti, tanah bergetar lembut, dan dari dalam bumi muncul cahaya samar, seperti napas hangat. Tegar menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Hari-hari berikutnya, Tegar tak lagi merasa dibayangi oleh roh-roh marah. Tapi ia mulai bisa merasakan tanah, seolah ada komunikasi diam-diam antara dirinya dan desa. Ia tahu kalau akan hujan sebelum langit berubah. Ia bisa menebak kapan warga sedang menyimpan beban, meski tak terlihat. Dan ia mulai dikenal bukan sebagai mantan polisi, tapi sebagai penjaga. "Bapak Tegar, pohon belakang rumah saya tiba-tiba mati. Boleh lihat?" "Pak, sumur saya kayaknya ada yang beda airnya." "Pak, saya mimpi aneh. Mbok Sarni datang. Lagi..." Ia tidak selalu bisa menjawab semuanya, tapi kehadirannya membawa rasa aman. Suatu pagi, seorang anak kecil datang membawa gambar. "Ini buat Bapak," katanya polos. Tegar membuka lipatan kertas itu. Di sana tergambar rumah kecil, sawah hijau, dan sosok pria berdiri di tengah, memegang tongkat dan liontin merah. Di sekelilingnya ada wajah-wajah tersenyum. Di bawah gambar tertulis, "Terima kasih penjaga desa." Tegar tersenyum, lalu menatap ke langit. Ia tahu, Mbok Sarni pasti sedang melihat dari tempat yang jauh, dan mungkin tersenyum juga. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk ke rumah, angin kembali berhembus. Kali ini dingin, tanah di bawahnya terasa berbeda, dan dari jauh, kabut tipis mulai turun meski matahari masih bersinar. Tegar memegang liontin itu. Belum selesai, tak ada jawaban, karena perjalanan penjaga memang tidak pernah benar-benar selesai. Desa Kampung Rengas, beberapa bulan kemudian. Banyak hal berubah, tapi tidak dalam cara yang mencolok. Tidak ada gedung megah atau jalan beraspal mulus, tapi aura desa terasa lebih hidup. Sawah-sawah lebih hijau, anak-anak berlarian dengan tawa yang lebih lepas. Orang-orang mulai berkumpul lagi di pos ronda, saling tukar cerita tanpa ketakutan. Dan di antara semua perubahan itu, satu hal tetap menjadi pusat perhatian. Tegar. Bukan karena ia mantan polisi, tapi karena ia kini dianggap penjaga desa. Orang yang tahu kapan tanah perlu istirahat,
kapan hujan akan turun, atau bahkan kapan seseorang menyimpan terlalu banyak duka dalam diam. Pagi itu, seperti biasa, Tegar menyapu halaman rumahnya yang menghadap ke arah bekas gubuk. Kini tanah itu ditanami bunga dan tanaman obat. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Tanah warisan, jangan dilupakan." Rano datang membawa kopi dan 2 potong ubi goreng. Mereka duduk di bangku bambu, menatap embun yang masih menggantung di pucuk ilalang. "Tenang ya sekarang?" tanya Rano sambil menyeruput kopi. "Tenang. Untuk sekarang," jawab Tegar sambil tersenyum kecil. "Tapi tanah ini hidup." Dia ngasih tahu kalau kita mulai lupa. Kita nggak boleh lupa, ya. Bukan cuma nggak boleh. Kita nggak bisa. Tanah ini punya ingatan yang panjang. Beberapa waktu lalu, Tegar sempat mendapat surat dari kabupaten. Isinya pemberitahuan. Proyek pembangunan yang dulu jadi alasan pembakaran gubuk Embok Sarni resmi dibatalkan. Tak ada rencana penggantian. Mereka menyatakan tanah tidak layak bangun, padahal alasan sebenarnya tak pernah dijelaskan. Tegar tahu, itu bukan hasil lobi atau protes, tapi hasil dari kerja tanah itu sendiri. Kadang, sesuatu tidak perlu dijelaskan, hanya perlu dirasakan. Suatu malam, Tegar duduk sendirian di tengah ladang bunga. Langit gelap, bintang bertabur. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati dan tanah basah. Ia menggenggam liontin di lehernya, yang kini tak lagi menyala terang, tapi hangat seperti nadi kedua. Ia menutup mata, dan dalam hening malam terdengar suara yang sangat familiar. "Terima kasih, Nak Tegar." Suara Embok Sarni, lembut, jauh, tapi dekat di hati. Tegar tersenyum. Ia tidak membalas, hanya menatap ke langit, lalu membungkuk pelan, menyentuh tanah, dan berbisik, "Sekarang giliran saya." Beberapa tahun kemudian, di hari yang sama saat gubuk itu dulu dibakar, desa mengadakan upacara kecil. Warga berkumpul di ladang bunga. Anak-anak membaca puisi, ibu-ibu membawa kue, dan para lelaki menanam bibit baru sebagai simbol kehidupan yang terus berjalan. Tegar duduk di tengah-tengah mereka, tak membawa tongkat kekuasaan, tak berpakaian khusus. Hanya duduk, mendengarkan, hadir. Seorang anak kecil datang padanya. "Pak, bener ya tanah bisa dengar kita?" Tanyanya polos. Tegar menunduk, menatap mata si kecil, lalu menjawab pelan. "Kalau kita dengar dia duluan, iya, dia akan dengar." "Balik!" Anak itu mengangguk paham, seolah sesuatu yang sederhana bisa sekuat itu. Dan saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Tegar berdiri di tengah ladang. Tanpa bicara, ia menatap sekeliling. Desa, warga, tanah, langit. Semuanya terasa utuh. Liontin. Di dadanya masih ada. Tapi kini ia tak lagi tergantung pada benda itu. Karena warisan Embok Sarni, kini hidup di dalam dirinya. Bukan sekadar tanggung jawab, tapi pilihan. Pilihan untuk menjaga, untuk mendengar, untuk tidak lupa bahwa tanah ini punya hati. Dan hati itu kini berdetak di dalam dada seorang pria bernama Tegar.